Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah sama-sama membersamai di Ramadan. Semoga teman-teman semua saya doakan berada dalam keadaan yang terbaik ya, insya Allah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang Allah muliakan ya, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu mencintai Al-Qur'an, mencintai ibadah ya. Seperti doa yang sering kita lantunkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya, mudahkan kami ya untuk selalu berzikir kepadamu ya, mengingatmu. Wa syukrika ya, dan selalu syukur dengan segala keadaan yang kau titipkan padaku ya. Wa husni ibadatik, dan selalu dimudahkan untuk berada dalam keadaan ibadah yang dimudahkan dan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di belakang saya ada pemandangan Masjidil Haram dan sekitarnya ya. Kita kangen banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa segera kembali ke tempat ini kembali, insya Allah ya. Dari mana aja nih ya? Yusri daripada Sarawak ya, Hiznawati Ahmad Abdul Syukur, Assalamualaikum Johor. Waalaikumsalam ya. Daripada mana nih? Miza dari Sri Iskandar Perak, clear. Arindita Nila ya, dan Ayenari, Assalamualaikum dari Taiwan, Masya Allah, dari Taiwan juga hadir ya. Kemudian dari mana lagi nih ya? Dari Ika Frimi Hesti ya, Waalaikumsalam. Arum Kumala Dewi ya, Bogor hadir. Ija Ahmad daripada Johor. Hamzah Sakeran ya, dari Perlis Malaysia. Nuri Muji, Bismillah, Alhamdulillah ya, dari Tangerang ya. Sri Astuti Cikampek, Titin Kurnia ya, Alhamdulillah. Karawang hadir, Masya Allah. Yanti dari Rokan Hilir Riau ya, semangat ya baca. Daripada Syah Alam ya, Magelang hadir dari Mbak Yuyun ya. Yunita dari Cimahi ya, dari Semarang, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Banyak sekali yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Kita akan sama-sama seperti biasa membacakan surat Al-Kahfi. Semoga dengan pembacaan surat Al-Kahfi ini kita diberikan cahaya mulai dari ujung rambut sampai ya ujung kaki kita, insya Allah ya, dari seluruh badan kita ya. Kemudian cahaya ini menyebar
sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala dan kita dikenal oleh Allah. Kita dikenal oleh penduduk langit ya dengan apa-apa yang kita lakukan ini ya. Dan surat Al-Kahfi ini semoga menjadi bekal dan menjadi salah satu syafaat ya nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di ayat dari Ati dari Bogor, Roni Rich ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum Kumaladewi, Eri Erliwati ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nama-nama yang disebut jadi doa dan yang nggak disebut ya insyaallah sama juga ya karena ini banyak sekali yang hadir ya. Wow keren dengan latar belakang Baitullah buat meleleh rindu yang abadi adalah kembali ke sana ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa dikembalikan lagi ke tempat ini ya dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Semoga kita semua yang hadir ini nanti di padang mahsyar bisa berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di multazam ya, masya Allah. Di multazam itu ada satu ya zikir yang biasa kita ucapkan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya. Oke, 575 yang sudah hadir ya. Saya menyapa dulu ya teman-teman semua. Oh ya, kemarin saya banyak dapat pertanyaan ya tentang hadis akan adanya dukhon di tanggal 15 Ramadan. Ya, banyak yang tanya pada saya. Nah, kalau saya pribadi belajar dari ya banyak sumber ya, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu masa depan yang bisa ditetapkan tanggalnya ya itu nggak bisa dipercaya ya. Jadi tidak bisa dipercaya segala sesuatu yang menyebutkan tanggal pasti tentang sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Kalau memprediksi boleh, seperti misalnya tanda-tanda hari kiamat ya, seperti apa namanya tuan melahirkan budaknya ya, kebalik ya, budak melahirkan tuannya ya. Kemudian juga akan ada gedung-gedung tinggi ya, kemudian pasar semakin dekat ya, dan berbagai macam tanda-tanda itu ya, tanda-tanda hari kiamat. Dan itu ya tanda-tanda hari kiamat memang sahih ya, hadis sahih. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga ya agar kita terus mengingat tentang hari kiamat. Jadi ketakutan kita ya harus memang dimunculkan. Jadi ada dua rasa yang harus muncul, khauf dan roja. Khauf itu takut ya kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Roja ini punya harapan ya. Nah, pemahaman kita tentang hari akhir ini masuk dalam bagian rukun iman ya. Salah satu rukun iman. Tapi kalau ditetapkan tanggal-tanggalnya, tanggal sekian akan ini yang terjadi, tanggal sekian akan ini yang terjadi ya. Nah, ini secara matan hadis ya. Jadi kalau sana itu sumbernya dari mana? Sumbernya hadis ya. Nah, kalau hadis bertentangan dengan Al-Qur'an ya, itu secara matan ujian hadis itu ada dua. Satu matan, dua sanad. Matan dan sanad. Itu ujiannya terhadap hadis. Kalau matannya nggak benar gitu, sanadnya udah pasti nggak benar. Sebenarnya begitu ya. Kalau matannya nggak benar, contohnya misalnya, nauzubillah ya, misalnya disebutkan bahwa ya hadis tentang apa misalnya yang bertentangan bahwa Rasulullah SAW ya pernah ya saya nggak tega ya mencontohkannya. Jadi seperti yang hadis disebutkan bahwa terjadi apabila Ramadan bertepatan dengan hari Jumat ya di tanggal 15 Ramadan ya, maka akan terjadi ini. Nah, ini ya ini bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara matan kita harus belajar, sama-sama belajar ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya tentang hari akhir, kapan gitu kan waktunya ya. Coba kalau kamu benar-benar gitu kan tahu, maka kamu pasti bisa ngejelasin gitu kan. Terus
Allah ngajarin, memberikan pengajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pengajarannya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kul, katakan, innamal ilmu indallah. Ya, katakan bahwa semuanya itu, ya, ilmu itu indallah. Kul innamal ilmu indallah, ya. Sesungguhnya ilmu itu datangnya apa? Semuanya dari Allah, ya. Wa innama ana nadhirum mubin. Sementara saya, ya, saya itu, ya, saya itu sebagai pengingat aja, ya, nadhirum mubin, pemberi peringatan. Nah, kalau seandainya, ya, pemberi peringatan ini ngasih tahu tanggalnya sekian, ini sekian, berarti bukan pemberi peringatan namanya peramal, ya. Jadi kita dari sisi matanya aja udah punya persoalan. Apalagi ketika saya coba mencari, ya, informasi tentang hadis itu, ya, ternyata ulama-ulama menyebutkan maudhu, palsu, ya. Masya Allah, kalau udah palsu, ngomongin hadis itu aja udah jadi dosa, ya. Jadi nggak boleh sama sekali kita, ya, berbicara tentang hadis itu, ya, karena sudah palsu. Ya, kalau saya takut menyebut kalau itu hadisnya palsu atau tidak, ujiannya itu aja, apakah, ya, secara matan sebuah hadis itu bertentangan atau tidak. Kalau dengan Al-Quran, kalau bertentangan, ya, nggak bisa dipakai, ya. Baru kemudian setelah itu kita uji secara sanad, ya, gitu, ya. Oke, baik, ya, suara hilang. Ya, di saya masih oke sih, ya, di saya masih oke. Oke, alhamdulillah sudah ada 871, ya. Pak Nas, kalau ada tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat itu tidak, ya, akan ada Imam Mahdi dibaiat, ya. Tapi waktunya, tanggalnya itu nggak boleh di state gitu, ya. Karena itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sedikit pun mengetahui. Ya. Kita tidak sedikit pun mengetahui tentang pastinya akan hari ke depan kita, ya. Makanya kita kan selalu baca, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ini kenapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, ya. Jadi Allah yang mengetahui yang masa depan, ya, yang ke belakang, yang ke kanan, ke kiri, ya. Nah, jadi Allah saja yang tahu. Oke, teman-teman semuanya, udah 900 orang, ya. Mohon maaf, ya, karena saya nungguin, karena kadang-kadang di tengah perjalanan tuh ada yang bilang, Pak Nas, maaf saya terlambat, aduh, gitu kan, nggak bisa baca Al-Kahfi bareng. Ya, jadi mohon maaf, ya, saya nungguin gitu. Banyak orang Ciamis di sini, jadi rindu pulang kampung. Oke, jadi gini teman-teman, ya, tolong, kan di situ ada kolom kolom bagikan atau share, ya. Jadi di situ ada kolom bagikan. Nah, coba tolong dibagikan. Terus kemudian paling bawah itu ada mulai nonton bareng atau watch party, ya. Jadi bagikan, kemudian mulai nonton bareng. Coba sekarang lakukan semuanya, ya. Jadi di situ ada suka, ada komentar. Jadi like, comment, share, kan. Nah, yang di share itu, ya, kita klik di situ share, kemudian paling bawah itu ada mulai nonton bareng, ya. Jadi biar pahalanya itu, ya, nggak cuma sendiri, kita bisa share kepada banyak orang yang ada di sekitar, ya. Share, ya. Nah, supaya banyak, ya. Tabarakallah, cantik background, alhamdulillah, ya, masya Allah. Kangen sebenarnya, kangen pengen kesini lagi, masya Allah, ya. Dan watch party, yes, ya. Yuk sama-sama kita watch party supaya kita mengajak kawan-kawan kita, ya, supaya semuanya itu bisa, ya. Sebentar, saya sebentar, edit, kita kasih judul, ya. Kita kasih judul, tak boleh, ya. Sebentar, nggak bisa dikasih judul. Oke.
Ya, baik. Oke, alhamdulillah ya. Insyaallah. Semoga siapa yang meninggal ya, saya banyak yang ucapin innalillah ini ya. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik ya, sama-sama kita bacakan surat bacakan Al-Fatihah ini, semoga terkirim buat seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hari-harinya, menikmati masa-masa goanya, masa-masa penyendirian ya, uzlahnya insyaallah. Kemudian mudah-mudahan ya, semoga buat anak-anak kita, keturunan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan yang soleh, soleha ya. Semoga mudah-mudahan juga ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, sehatkan badan kita dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Rasanya ya, aduh Kang Dadang baru gabung ya, udah habis Kang Dadang. Jazakallah ya, alhamdulillah. Oh Kang Dadang udah, yang Kang Dadang nih sahabat saya ya. Kang nanti kita ya live bareng yuk Kang, yuk ya Kang Dadang. Oh ya teman-teman semuanya ya, insyaallah mudah-mudahan kita akan bisa jumpa lagi ya. Insya Allah kita ini sebentar, ini ada informasi ya, kita mau camp online nih bareng-bareng ya teman-teman semuanya ya. Siapa yang mau bareng-bareng membahas ilmu magnet rezeki di bulan suci Ramadan ya, dan kita akan intensif ya membahas ilmu magnet rezeki ini ya. Jadi ada yang ikut kelas training online magnet rezeki itu sampai 2 bulan ya, pelan-pelan kita bahas, kita kupas pelan-pelan sampai studi kasus dan seterusnya. Nah, biasanya kita adakan camp ya di beberapa ya. Silahkan yang mau, silahkan daftar. Biayanya nggak mahal ya, sangat murah sekali, hanya Rp400.000 dalam 7 hari ya. Ingatkan untuk belajar ya. Kemudian teman-teman semuanya yang mau sedekah hari ini ya, itu bisa ke mana nih ininya ya. Ya sebentar sambil saya cari ya. Nah jadi mungkin kalau seandainya ada teman-teman yang caranya bagaimana ya, caranya nanti gini ya, teman-teman bisa daftar di, saya bacaan Al-Qur'annya belum lancar, masih terbata-bata jadi ketinggalan, malu. Iya mohon izin ya, mohon maaf ya, karena kalau seandainya kelamaan nanti ya pada ya pada live duluan semuanya ya. Ini saya lagi nyari rekeningnya yayasan mana ya, sebentar. Oke, ada lagi nggak pertanyaan ya? Pertanyaan yang Taiwan gimana? Taiwan ikut dong, yuk sama-sama. Taiwan, Malaysia, ya itunya kalau yang Taiwan pakai linknya link yang Indonesia aja ya. Kalau orang Indonesia tapi tinggalnya di Taiwan sekarang ya, itu bisa pakai ya ini Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin itu saya ini apa namanya ikut bareng diajak ngisi sama Prof Muhaya. Alhamdulillah ternyata Masya Allah ternyata enak ya gitu, bisa juga gitu loh kita ngadakan camp secara online. Nah ini sih ibaratnya kita kayak ngisi waktu itikaf, yang selama ini teman-teman yang suka itikaf tapi
nggak ada temennya, sekarang temennya banyak nih gitu kan, jadi kita itikafnya online ya. Nah nanti di sana kita akan sama-sama bersama dengan banyak ya teman-teman kita yang lainnya. Saya lagi nyari ini, kayaknya nggak ada nih nomor rekening yayasan ya. Mungkin teman-teman yang masih ingat ya, silahkan ya. Baik ya, rasanya itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi kita semua ya. Bagi yang kemarin agak-agak gelisah tentang 15 Ramadan udah terjawab ya. 15 Ramadan nggak ada apa-apa ya. Karena yang kita pegang ternyata hadisnya hadis yang maudhu ya. Saya kemarin nggak terlalu perhatian apa namanya, pas baru ada yang tanya banyak ya, ada yang nanya banyak juga nih gitu kan. Baru sadar saya, oh iya ya, ini harusnya saya sampai alhamdulillah ada nih. Ya. Maaf, ada yang pertanyaan nih. Qiyamul Lailnya bagaimana? Nah, itu tuh unik tuh, seru. Nanti kita akan Qiyamul Lail secara bersama-sama, bukan berjamaah ya. Tapi Qiyamul Lailnya bersama-sama. Gimana tuh Qiyamul Lail bersama-sama? Ya, kita laksanakan aktivitas Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu kan mendirikan malam, memuliakan malam. Ya, jadi ya kita akan sama-sama memuliakan malam dengan memuliakan malam dengan dengan bersama-sama berjamaah begitu ya, insya Allah ya. Jadi ya, gimana Ustadz misal udah daftar lalu ada halangan ya, nggak apa-apa. Halangan itu kan cuma yang nggak diperbolehkan itu kan cuma sholat sebenarnya, sholat, puasa gitu. Waktunya gimana? Saya harus juga menyiapkan sahur. Ya sahur, siapin sahur tetap ya kan. Yang penting sekarang kita punya HP, punya internet ya. Itu kan HP bisa dibawa kemana-mana ya. Pak Anas kalau dari Malaysia nak sedekah macam mana ya? Sudah coba transfer tapi tak boleh. Iya. Nanti saya akan kasih deh linknya untuk kawan-kawan dari Malaysia ya. Untuk kalau mau sedekah bisa ke Encik Hashim ya. Nanti ada number account ya account Malaysia ya. Itu juga account syarikat ya, bukan account pribadi. Nanti silahkan ya, insya Allah nanti saya bagikan apa linknya ya. Link camp yang mana Pak Nas? Aduh sudah di atas tadi. Kemudian mana lagi? Gimana waktunya tidak bersamaan di tiap daerah? Nggak apa-apa ya, nanti ya. Cuma memang ini kenapa lah ya? Nggak apa-apa walaupun nggak bersama-sama ya, tapi kan kalau untuk yang waktunya di belakang ya bisa siaran tunda ya, tapi memang ternyata ya sekeluarga yang ikut campnya ya. Iya betul, sekeluarga. Jadi kan kalau TOMR kan harus sendiri ya, tapi kalau COMR ini ya, camp online Magnet Rezeki ini diikuti keluarga. Camp ini melalui FB ya, camp ini melalui FB ya. Nah kalau ini kan FB-nya umum ya, sementara kalau untuk yang camp ini dia FB-nya khusus. Nanti diundang ya, di invite ke situ, kemudian hanya yang komitmen masuk ya. Jadwal camp online. Nah ini terima kasih, ini ada yang jadwal camp 3 sampai 4 ya. Maaf Ustaz, apa bisa diundur 30 menit? Dimajukan kali ya, biar ada jeda kita bunda-bunda menyiapkan makanan sahur. Ya boleh, siap. Nanti 2.30 lah ya. Lebih kurang itu kemarin gambarannya jam 3 sampai jam 4, tapi mungkin kita bisa percepat, bukan diundur ya, 2.30 ya. Kemudian saya sudah daftar tapi belum ikut TOMR, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya sudah daftar camp online-nya tapi belum ikut TOMR ya. Karena masing-masing tuh punya kekhasan ya. Kalau camp itu kan intensif ya. Kalau training online Magnet Rezeki ini dia 2 bulan berjalannya, dan masing-masing itu punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Nanti untuk daftarnya bisa melalui ini juga ya, melalui para Certified Trainer Magnet Rezeki ya. Jadi teman-teman bisa ke
ke mereka ya, ke para certified trainer magnet rezeki ya. Karena kalau sama mereka insya Allah nanti dibantu. Maksudnya dimajukan, iya. Tuh. Alhamdulillah sudah daftar, qadarullah, semoga bisa ikuti full. Amin, amin ya. Jadi walaupun nanti yang tidak sedang berhalangan, tetap itu tidak sedikit pun menghalangi kemuliaan i'tikafnya ya. Yang daftar namanya satu orang saja. Yes, ya, satu orang untuk satu keluarga. Satu akun Facebook ya, satu akun Facebook. Tanya Ustadz, saya kan lagi nggak serumah dengan sekeluarga, apa boleh materi campnya di-share ke istri juga? Boleh, asalkan akun Facebooknya satu ya, satu akun Facebook. Satu akun Facebook. Karena nanti dia digabungkan ke Facebook ya. Nah, maka ya udah yang ada di akun Facebook itu bisa mengikuti ya. Cuma jangan sampai akhirnya gini ya, akun Facebook kita dibuka ke semua orang gitu ya. Gimana ini? Oke Ustadz, harus isi formulir juga nggak Ustadz? Iya dong, harus isi formulir supaya nanti gini. Karena kan kenapa sih harus isi formulir? Karena kan yang ngurusi ada beberapa admin ya, nah, supaya admin bisa lebih jelas dengan mic suaranya. Alhamdulillah ya. Nah ini saya deketin banget nih ya. Apakah baca Al-Kahfinya setiap Jumat? Yes, insya Allah setiap hari Jumat ya. Kita awalnya sih persiapan Ramadan, cuma kayaknya mungkin setelah ini akan terus aja gitu kita adakan adakan Al-Kahfi berjamaah gitu ya, insya Allah. Teringinnya saya nak join, join. Apa sama dengan camp offline? Kita akan usahakan camp online dengan camp offline itu punya result yang sama. Walaupun pastinya ya metodenya berbeda, tapi bismillah ya. Kalau camp offline-nya itu kan biayanya cukup tinggi ya, 2,7 juta ya. 2,7 juta selama 2 hari 1 malam. Ya karena itu kan ada hotel ya, ada makan ya. Kalau sekarang kan tempatnya makannya kan sendiri. Teruskan Pak Nas bacaan Al-Kahfi berjemaah nih. Siap insya Allah ya. Tanya Ustadz, di camp nanti apakah nggak mengganggu waktu sholat tahajud kita? Karena waktunya sepertinya bersamaan. Nanti kan kita atur ya, kita atur bagaimana caranya supaya kita bisa tahajud ya. Nanti ada yang kita akan lakukan ya. Karena begini ya. Terkadang kalau kita melakukan sesuatu amalan, kita nggak paham, nggak tahu apa yang kita lakukan, nilainya berbeda loh dengan yang berilmu. Ya, nanti kita akan jelaskan tentang apa yang harus kita lakukan pada saat tahajud itu. Sama Bun, kadang nggak tepat waktu, ya. Kemudian Ustadz ngaji bareng setiap hari minimal 1 juz. Waduh, kalau yang itu saya nggak bisa janji deh. Pak Nas, bisa tidak perempuan yang berhalangan tetap membaca Al-Quran? Bisa. Yang nggak boleh itu pegang mushaf. Jadi para wanita, hello, ya, tetap baca Quran. Yang nggak boleh itu pegang mushaf, ya. Nah, terus caranya bagaimana? Kan ada HP, ya. Pakai HP, ya. Pakai handphone, pakai tablet, itu nggak apa-apa. Ulama sepakat semuanya. Ya, apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai nggak baca Quran 1 hari pun ya. Kami lagi kan lebih istiqomah bila diadakan bacaan jemaah, motivasinya lebih bagus. Yes. Ya itulah nikmatnya berjamaah. Ya. Oke, kayaknya sudah ya. Saya bantu daftar untuk Malaysia. Nah, ini ada Puan Mas Esa. Jadi jom kawan-kawan yang pada Malaysia itu ada ya. Tanya Ustadz di camp apa lagi nih? Saat mengikuti camp, tapi kita mengikuti TOMR juga. Gimana saat ada materi TOMR Pak Nas? Terus saat ngantor juga gimana COMR-nya? Ya kan ngantor pertama ya materinya kan materi online ya. Jadi bisa diakses di mana saja, mau di kantor, mau di tempat tidur, mau di ruang tamu. Walaupun kita serius kan ya untuk belajarnya. Di kantor juga bisa kita terus ikuti gitu. Kemudian TOMR juga ikut, COMR juga ikut, ya materinya kan beda-beda, ikuti aja dulu semua. Ya.
Karena gini ya, ilmu itu terkadang ya didapat dari keberkahan kita untuk bersungguh-sungguh mencarinya. Sekali lagi ya, tolong ditulis di komen. Ilmu itu terkadang dapetin keberkahannya itu dari kesungguhan kita mencarinya. Ya. Terkadang gitu ya, ada yang cuma duduk diem gitu kan di satu majelis, tapi dia udah jalan berhari-hari gitu untuk ketemu sama seorang kiai, ya. Dia mau ketemu sama seorang kiai itu, ya. Itu jalan dia berjam-jam gitu kan. 5 jam katakan misalnya gitu. Tapi dia sungguh-sungguh pengen ketemu sama kiai itu. Itu kiai ngomong cuma sepatah dua patah kata, nyambung tuh. Nyangkut, ya. Karena ternyata dari kesungguhannya, ya. Saya dengar dari Habib kata wudhu aja nggak boleh Ustadz pada saat saya, ya Allah, wudhu aja nggak boleh. Enggak lah. Mana ada, ya mungkin pada saat itu mesti di refresh lagi itu, ya. Saya nggak yakin Ustaz Habibnya ngomong begitu. Ilmu itu terkadang dapatkan keberkahan dari kesungguhan kita mencarinya, ya, dari kesungguhan ya, dari kesungguhan mencarinya, ya, dari kesungguhan mencarinya, ya. Kadang-kadang kita dapat banyak ilmu, ya. Nah, saya punya latar belakang keren nih. Coba ya kita lihat, ya. Kadang-kadang gitu ya, kitab banyak gitu, tapi kalau nggak dijiwai gitu, kayak gini kitabnya banyak begini. Tapi kalau nggak dijiwai gitu, malah akhirnya malah membuat orang tersebut ya jadinya apa ya? Jadinya malah nggak dapetin keberkahannya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutnya. Orang-orang Yahudi itu ya, mereka bawa kitab-kitab yang banyak, ya. Coba ya saya ini kan ya, surat Al-Jumu'ah ada di sini ya. Coba saya cari dulu ya. Kadang ada orang yang dia hanya ilmunya sedikit, tapi sungguh-sungguh dia cari, Itu Allah ridho banget ya. Nih ya. Jadi dalam Al-Quran, nggak apa-apa ya sambil kita ngaji aja nih, ya ngisi waktu. Sini, nah nih, mathalul ladzina hummilut, ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, ya. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah perumpamakan orang-orang yang belajar banyak tapi nggak diamalin itu kayak keledai, ya, yang dia ya kitab-kitabnya banyak tapi sebenarnya dia ya tidak ngerti juga gitu. Ya keledai itu kan nggak ngerti, dia bawa kitab yang banyak gitu. Dia bawa kitab banyak tapi nggak ngerti apa yang dia bawa. Gitu ya. Salah satu tanda kita nggak ngerti ya nih, boleh ditulis ya. Salah satu tanda bahwa ilmu itu kita nggak dapatkan berkahnya adalah kita merasa tinggi hati setelah berilmu. Ya, boleh ditulis ya. Salah satu tanda bahwa kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu pada saat kita merasa tinggi hati, ya, memiliki ilmu. Itu tanda nggak berkah, ya. Gimana bisa, ya, belajar banyak, kitab banyak tidak dipahami, itu seperti keledai, yes. Ilmu itu didapatkan keberkahannya, ya. Ilmu itu terkadang didapatkan keberkahan karena kesungguhan mencarinya. Maka mohon izin kalau seandainya kita paksa teman-teman ikuti TOMR, nggak paksa juga sih, maksudnya kita motivasi gitu. Silahkan ikuti TOMR, Kita nggak pernah tahu dari audio yang mana Allah bagi hidayah, dari kelas yang mana Allah beri hidayah. Kadang-kadang dari yang
free itu bisa dapat keberkahan. Kita wallahu alam, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa Pak Nas, apakah kalau seandainya saya ikuti CWMR karena udah berbayar, maka ilmu yang saya dapatkan lebih baik daripada yang Pak Nas sudah bagi gratis di channel audio? Nggak bisa, nggak ada jaminan, ya. Ya, tapi di situ ada nilai pengorbanan, ya. Jadi ada nilai pengorbanan ketika kita keluar, ya, sedekah, ya. Kan sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kaitannya dengan mencari ilmu, ya. Itu sedekah terbaik, ya. Sedekah terbaik, ya, tulis lagi nih. Ini udah berapa banyak kita belajar, ya. Saya aja harusnya nulis nih, ya. Kadang-kadang gitu saya dapat inspirasi, nggak tahu aja, ngomong aja gitu. Allah yang kasih, saya juga nggak ngerti ilmu macam-macam. Terkadang keberkahan didapat dari kesungguhan mencarinya. Nah, kemudian tanda ilmu nggak berkah, tanda ilmu tidak berkah adalah tinggi hati. Tinggi hati atas ilmu itu. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya, tanda ilmu yang berkah adalah tawadhu. Itu tanda ilmu berkah. Jadi makin, ya, banyak ilmu yang dia dapatkan, makin dia menunduk, makin dia malu kepada Allah, makin dia hina, makin dia nggak ngerti, ya. Kadang-kadang gini, ya, kita juga nggak bisa ngasih tahu, yang bisa merasakan tuh hanya yang belajar, hanya yang mempelajari gitu. Pas belajar, iya ya, masya Allah, makin belajar makin nggak tahu. Makin belajar makin paham bahwa ilmu Allah itu seluas samudra, ya kan? Ya kayak orang yang nggak tahu laut aja, dia nggak tahu laut nih, ya kan? Ya, tapi setelah ngelihat laut, oh laut cuma gitu doang, karena dia ngelihatnya di pinggir pantai. Tapi coba ahli oceanografi, ya, ahli laut, makin didalami, makin masya Allah ada macam-macam ilmu laut itu, ya. Tanda ilmu berkah adalah tawadhu, ya. Nah, kemudian, ya. Nah, kita nggak pernah tahu dari mana, ya, dari mana Allah berikan keberkahan, ya. Jadi hidayah itu, ya, hidayah itu mahal, kejar, ya. Hidayah itu sangat mahal. Maka kita harus mengejar. Ini saya sambil belajar loh. Kita harus mengejarnya dengan berbagai macam cara. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk mengejar hidayah, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mau kasih hidayah pada kita. Jadi kita berjalan satu langkah, Allah jalan, ya, 1000 langkah mendekat pada kita. Kita jalan dengan, ya, berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi kita dengan berlari, ya. Kalau kita berlari, ya, Allah, ya, terbang ke kita, insya Allah. Jadi itulah keberkahan ilmu, kejar, ya. Terus kemudian gini teman-teman, banyak yang tanya ke saya, Pak Nas, apa sih kunci istiqomah? Ya, banyak yang nanya tuh. Pak Nas, apa kunci istiqomah? Nih, catat lagi ya, catat lagi nih. Kunci istiqomah. Kunci istiqomah adalah terus belajar. Itu kunci istiqomah. Sepanjang kita masih merasa bahwa kita harus terus belajar, berarti dia sedang mencari keistiqomahan. Tapi kalau orang yang merasa, saya udah cukup banyak tahu, saya sudah cukup banyak mengerti tentang kehidupan, saya sudah cukup banyak tahu tentang ilmu Islam, maka itulah orang yang tidak istiqomah. Ya, karena hadiah istiqomah itu masya Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallah.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, ya, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, meneguhkan pendirian mereka. Ya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka, ya. Jadi Masya Allah, teman-teman senang nggak? Mau nggak Bapak Ibu, ya? Kalau malaikat tuh nemenin kita terus, kanan kiri malaikat, ya, depan belakang, ya, kemudian atas bawah gitu, kita jalan tuh diiringi malaikat gitu, ya, mau nggak? Bisa nggak? Bisa, ya. Kalau udah diiringi malaikat kanan kiri, Masya Allah, malaikat kita bisa minta, ya, tolongin itu, ya, misalnya kayak kita punya anak aja dah, ya, nah, ya, tolong ambilin remote, ya kan, ya, nah, tolong minta, ya, ambilkan air gitu, ya nggak? Kalau kita punya anak tuh, saya kan punya anak 6, ya, nah, tolongin ini, walaupun saya juga nggak aji mumpung gitu, ya. Ya, kadang-kadang yang bisa saya lakukan sendiri, ya, saya lakukan sendiri. Cuma kadang-kadang kalau pengen memuliakan anak tuh, nak tolong ambilkan abi air gitu, ya. Itu pengen muliakan anak gitu. Anak saya kucuk-kucuk, ambil air gitu kan. Nah, itu anak aja kita bisa minta tolong, kita bisa minta tolong lah, bukan suruh-suruh, ya. Malaikat bisa Anda gituin, ya, malaikat bisa, ya. Jadi kalau seandainya Anda istiqomah gitu, ya, istiqomah, itu nanti, ya, malaikat tuh akan ngiringi Anda, ya, di sekeliling Anda itu malaikat, ya, Masya Allah, ya, sekeliling Anda malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, ya, ketika kita beristiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepadanya malaikat, ya. Pesan utamanya adalah alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi, nah, ini boleh teman-teman catat lagi, ya. Jadi satu tadi, ya, apa tadi, ya, coba kita pelajari apa kita baru belajar apa. Satu, ya, terkadang ilmu itu didapatkan dari keberkahan, dari kesungguhan kita mencarinya. Jadi terkadang keberkahan ilmu didapatkan dari kesungguhan kita mencarinya, bukan dari konten ilmunya itu sendiri, ya, tapi dari kesungguhan kita mencarinya, ya. Nah, ketika semakin kita bersungguh-sungguh, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya. Tanda keberkahan ilmu adalah kita tidak tinggi hati, ya, yaitu tawadhu. Makin tawadhu berarti makin berkah itu ilmu. Berikutnya, hidayah itu mahal. Kejar hidayah itu, ya. Kejar hidayah kemanapun, ya, karena hidayah itu adalah satu barang mahal. Dia adalah perhiasan terindah miliknya kaum beriman, ya. Ibaratnya kalau seandainya ada orang yang nyari berlian sampai digali-gali ke bawah-bawah gitu, ya, sampai dapetin berliannya, sampai mengorbankan nyawa gitu, itulah hidayah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, hidayah itu adalah seperti sebongkah berlian gitu, ya, yang dia akan kejar, ya. Maka cari dimanapun, ya, cari, dan nggak mesti sama, ya, kejar dimanapun. Ada guru-guru yang menyampaikan ilmu, siapa tahu di situ ada hidayah. Nah, berikutnya tentang istiqomah, ya. Banyak orang yang tanya, Pak Nas, bagaimana caranya istiqomah, ya. Nah, caranya istiqomah adalah senantiasa terus belajar. Itu tanda istiqomah, ya. Nah, kalau seandainya kita, ya, istiqomah, ini suratnya Fussilat, ya. Surat Fussilat ayat 30. Ya, surat Fussilat ayat 30. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, di sini nih, ya, kan malaikat tadi bilang apa? Ya, Allah bilang apa? Malaikat akan memberikan rasa apa? Rasa ketenangan, ya, alla takhafu. Enggak takut, wala tahzanu, ngadepin corona tenang gitu loh. Itu keberkahan ilmu. Ya kan kita kadang-kadang gitu, ya, panik gitu. Ya, orang-orang yang panik itu orang-orang yang nggak punya ilmu, orang-orang yang nggak istiqomah, orang-orang yang nggak yakin sama Allah, itu panik, ya. Ngelihat corona panik, ya kan, kemudian lihat apa orang
ngeborong makanan ikut ngeborong makanan gitu ya. Panik itu namanya. Ya, sementara orang-orang yang kenal Allah kemudian beristiqomah dengannya ya, dia alla takhafu, tidak akan pernah sedikit pun ada rasa takut, wala tahzanu, dan tidak ada rasa bersedih hati, wa absyiru, dan dia selalu gembira, ya. Selalu gembira. Nah, di sini nih ya. Ayat 31-nya ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliya, ya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kami itu siapa? Allah beserta para malaikatnya. Jadi kalau udah istiqomah, masya Allah, ya, itu kita dilindungin, ya, dilindungin. Mau apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kan saya bilang ya, kita punya anak aja kita bisa suruh, apalagi kita punya malaikat Allah. Kita minta tolong aja, ya, di dunia dan di akhirat. Allah udah jamin, Allah garansi, ya. Selama ini kan kita perlindungannya apa sih? Kayak sekarang nih kan dalam COVID-19 ini pada nyari vaksin, ya. Kenapa nyari vaksin? Karena vaksin adalah pelindung dari kematian. Allah, ya. Nyari vaksin. Coba, ya. Sebagaimananya tuh semua orang pada nyari vaksin, udah kayak nyari bongkar berlian kan? Nah, orang yang beriman nyari hidayah, ya. Jadi apa yang kita perlu cari cari dalam COVID-19 ini? Cari hidayah gitu. Nah, di sini di dalam surga Allah katakan nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pemurah, Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sini Allah mensifatkan sifatnya Ghafur dan Rahim. Nah, makanya kita akan dapatkan cintanya Allah, sayangnya Allah kalau udah diampuni. Kalau belum diampuni maka gak dapat, ya. Nah, di sini ya, hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidangan. Nah, hidangannya apa? Hidangannya berupa kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, masya Allah, ya, hidangan, ya. Nah, bagi orang-orang yang tahu akan hakikat ilmu, ya, ilmu itu hidangan, hidangan, masya Allah. Nah, kalau teman-teman ya mungkin udah mencintai garpu tala, ya, itu tuh akan sangat senang kalau seandainya kita dapetin ada satu kisah, ya, tentang sesuatu, kemudian dia dapetin ayat, kemudian dapetin keajaiban gitu. Persoalan, kembali ke Al-Quran, kemudian dapetin jawaban. Terus kemudian ya, itu masya Allah, itu hidangan. Ibaratnya kalau kayak ya kan film itu kan hidangan, ya, film, tontonan lah gitu ya, tontonan. Nah, cuma kan tontonan yang tergantung, ada film yang menginspirasi, ada film yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kisah-kisah di dalam garpu tala itu kan menginspirasi. Nah, maka saran saya, teman-teman semuanya, kalau mau terus istiqomah, teruslah belajar. Itu tanda keistiqomahan itu bisa didapatkan. Tapi kalau kita udah merasa I'm enough, saya udah cukup. Nah, ini orang yang gak akan pernah dapat keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, ya, menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini Allah terangkan tentang ciri-ciri istiqomah itu lagi, ya. Jadi kalau udah dia ditolong Allah, dibantu sama Allah, ya, hidupnya bersama malaikat yang mengelilinginya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lezatkan dalam hatinya, ya, ngajakin orang kembali kepada Allah.
Jadi ada rasa lezat gitu, pengen ngajak orang kepada Allah. Dakwah. Dakwah ini kan ya semua juga ya, berdakwah kan. Cuma kan ada yang berdakwah untuk dagangin dagangannya ya. Ada yang berdakwah untuk ngajak orang kepada Allah. Nah, orang-orang yang istiqomah itu biasanya cirinya dia tuh jadi pengen ngajakin orang kepada kebaikan. Ya, coba tanya pada diri Anda. Anda udah punya belum rasa itu? Kalau ada rasa pengen gitu, orang tuh ayo kita berbuat baik yuk, ayo kita menuju Allah yuk gitu. Berarti ada Anda istiqomah di situ, ya. Tapi kalau Anda nggak punya rasa itu, ya udah untuk diri Anda sendiri. Cuma gini ya, terkadang-kadang kita terlalu terburu-buru juga belajar. Bahwa oh ya ini saya dapat ilmu langsung share. Telan dulu dong, jangan langsung share gitu. Ini kan tahapannya kan, telan dulu baru bagi gitu. Makanya kan like, share itu kan, like dulu, suka dulu, cintai dulu ilmu itu, baru kemudian di share. Nah nanti share itu bukannya kepaksa gitu, kita pengen ngajak orang, tapi ada rasa lezat gitu. Senang banget kalau seandainya ada orang yang nangis gara-gara Allah gitu. Senang banget kalau seandainya kita ngelihat ada orang yang tiba-tiba tunduk dengan ayat Al-Quran gitu. Senang, ada rasa senang, ada rasa lezat gitu. Kemudian hasilnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, siapa yang kata-katanya terbaik gitu ya, adalah orang-orang yang menyeru, mengajak orang kepada Allah, bukan kepada partai, bukan pada golongan, bukan kepada ya pundi-pundi kekayaannya, bukan, tapi kepada Allah. Wa amila salihah, dan dia pun berbuat baik. Ada orang-orang yang berdakwah tapi buat dirinya sendiri ya dia kagak melakukannya. Ya, makanya di sini penting sekali ketika kita mau mengajak orang kepada Allah, kita dulu ya yang melakukannya, baru kita ngajak orang. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, muslim di sini berserah diri. Dia udah nggak lagi pakai ro'yunya, dia udah nggak pakai akalnya. Akal dipakai untuk hal-hal yang ringan gitu, yang sederhana. Tapi untuk hal-hal yang berat, dia memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah pakai Al-Quran. Dia udah berserah. Ya, tentang COVID-19 ini nggak mau mikir dia. Ya, nggak mau mikir, ngapain mikirin COVID, ya kan? Karena ada yang mikir kan, ada yang mikirin pasiennya, ada yang mikirin. Kita nggak usah terlalu banyak kepikiran tentang ini, serahin aja ke Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Nah, cuma kan ilmu berserah ini mesti dicari. Ya, ini satu bagian dari cabang ilmu Islam, ya. Ilmu berserah, ilmu tawakal. Ilmu tawakal itu mesti Anda cari betul-betul. Sampai akhirnya Anda tuh kayak, ya, saya sudah serahkan semua ke Allah, ya, maka saya bahagia, gitu, ya. Sehingga akhirnya, masya Allah, kalau seandainya rasa ini kita udah dapetin, ya, udah beres hidup, ya, udah beres. Makanya di sini 3 ciri itu orang yang beres hidupnya: senang ngajakin orang ke Allah, ya, kemudian dia beramal soleh, ya, bukan cuma ngajakin orang doang, tapi dia beramal soleh. Kemudian dia udah nyerahin semua hidupnya kepada Allah, ya, hidupnya, matinya, pemikirannya, ya, segala sesuatunya, ya, dia udah nggak mikir lagi untuk nggak pakai pikirannya gitu untuk mengandalkan kehidupannya. Dia andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, mau nambah lagi nggak nih? Ini ada kata-kata, ya, ada nanggung lah, ya, yang ke-34 nih, ya, yang ke-34 sama 35 nanti kita ini kan, ya. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
Nah, ini juga ciri orang yang istiqomah itu punya sifat yang seperti ini, ya. Nah, kemarin tuh di Instagram saya bareng sama Kang Tendi, saya sampaikan ya, ada orang tuh terbagi dalam 4 jenis, ya. Orang yang perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik, ya. Orang kasih kita makanan, kita balas dengan makanan. Berarti kan orang yang berbuat baik dibalas dengan yang baik. Ini orang biasa, ya. Ini manusiawi, ya. Orang yang suka dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik dibalas dengan baik. Nah, ada orang yang kedua. Orang yang kedua apa? Orang yang berbuat baik dibalas jahat sama dia. Nah, ini namanya orang yang zalim. Orang baik dibalas dengan jahat. Ya, ini namanya orang yang zalim. Coba aja kalau seandainya ada orang yang ngasihin makanan, malah ditimpuk, ya kan? Zalim banget tuh orang, ya enggak? Yang ketiga, orang yang perbuatan orang jahat dibalas jahat sama dia. Ya, orang jahat dibalas dengan jahat. Kan kalau baik dibalas baik, ya manusiawi. Tapi kalau orang buat jahat, kemudian kita balas dengan kejahatan juga. Ini namanya orang pendendam. Sama tuh pendendam, dengki itu satu sepupuan itu, ya. Dendam, dengki, marah, dongkol, iri hati itu satu keluarga, ya. Nah, ini orang yang seperti itu, orang jahat dibalas dengan jahat sama dia. Ya. Kadang-kadang sebenarnya orang yang seperti ini derajatnya tuh masih di bawahnya yang tadi tuh, orang bikin baik dijahatin sama dia. Orang zalim, tapi ya 11-12, ya. Nah, ada orang yang dia orang berbuat jahat dibalas baik sama dia. Gitu. Orang jahat dibalas baik. Nah, ini orang ajaib namanya. Ya, orang ajaib, orang yang istiqomah, orang yang penuh dengan keimanan, orang yang pengen dapetin keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jahat dibalas baik sama dia. Nah, ini ayatnya. Ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Jadi orang jahat dibalas baik sama dia. Ya, makanya nanti ilmunya magnet rezeki sebenarnya ilmu itu. Dulu ketika kita belum magnet rezeki, ada orang jambret, ya, kita teriak tuh jambret, saking marahnya kita kan gitu ya, ya, jambret gitu. Sekarang setelah magnet rezeki, gitu kan, setelah magnet rezeki, ya malah kita doain tuh orang, ya, ya Allah muliakan itu penjambret, ya Allah muliakan dia, sayangi dia, ya terima taubatnya, ya. Kesian banget dia kagak ngerti gitu kan bahwa itu adalah yang nggak baik gitu. Kesian. Jadi ada rasa kesian. Nah, itu dilatih. Harus ada latihannya, ya. Dan untuk dapat itu ya untuk mendapatkan derajat membalas kejahatan dengan kebaikan harus dengan kerja keras dan kesungguhan. Nyari itu ilmu. Ya. Makanya sampai Anda dapetin derajat ini tuh. Suami KDRT, istri habis itu ngasihin teh manis, doain dalam tahajud, ya. Anak ya durhaka sama orang tua, si orang tuanya ya malah introspeksi diri, menyerahkan kepada Allah, ya. Kemudian bos mecat gitu kan, malah senang, bersyukur gitu. Kalau seandainya kita bisa jadi deh orang kayak gini nih ya, Masya Allah, ya. Wala tastawil hasanatu wal idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Nah, ini adalah target dari semua konflik yang ada dalam Islam. Misalnya gini ya, kalau teman-teman semuanya ngeliatin film Superman, ujungnya apa? Musuhnya mati gitu kan. Musuhnya harus mati tuh. Spider-Man musuhnya mati gitu. Kemudian siapa lagi? Ya, pokoknya film-film Hollywood itu ujung-ujungnya mati di penjara gitu. Pokoknya musuhnya itu nggak bagus lah gitu. Tapi dalam Islam, ya, dalam Islam targetnya itu adalah ketika kita punya konflik itu tuh dua-duanya masuk surga. Gitu. Targetnya itu. Ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Hai sayang. Udah mandi. Nah jadi ya kalau dalam Islam
mau kita konflik kayak apa sama seseorang gitu ya, ujungnya tuh kita saling mendoakan supaya masuk surga dua-duanya. Ya Allah, kalau seandainya itu yang kita lakukan, Masya Allah ya. Sambil Abi nambahin ayat nak. Terakhir ya, terakhir. Yang ke-35 ya, ke-35. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Ya. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Illal ladzina sabaru. Ya, nah derajat orang-orang yang seperti ini ya akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ya orang-orang yang sabar ya. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini beruntung sekali ya. Keberuntungan yang besar. Nah, orang magnet rezeki adalah orang yang punya ciri seperti ini ya. Kejar, minta sama Allah gitu ya. Karena kan ujiannya itu kita akan ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketemu sama teman, ketemu sama saudara, ketemu sama orang yang mengkhianati kita gitu. Nah sampai nih ya kita benar-benar ya tidak ada sedikit pun rasa tidak senang kepada siapapun yang menzalimi kita ya. Malah doain kebaikan buat orang-orang yang zalim ya. Allah, Masya Allah ya. Nah kalau seandainya kita bisa menjadikan ya ilmu-ilmu kita ke arah yang seperti ini, maka beruntunglah ya. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lezatkan Anda dengan ilmu-ilmunya ya. Lezatkan Anda dengan hidayah yang merasuk dalam hati dan jiwa Anda. Sehingga akhirnya kita insya Allah dikumpulkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi sebelum masuk surga ya, cari dulu surga di dunia. Ya, cari dulu surga di dunia sebelum surga di akhirat. Ya, cari dulu surga di dunia. Nah, disitulah pintu hidayah akan menghantarkan orang kepada surga dunia ya. Baik, demikian ya, sudah jam cukup lama kita live nih ya. Ya, kita live cukup lama, tapi nggak apa-apa ya, kita nambahin ilmu hari ini. Kayaknya kok saya lagi pengen bicara tentang ilmu dan hidayah. Demikian kita sama-sama akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.